Guys, jadi hari ini aku lagi ada di Taman Makam Pahlawan Dharma Agung Kota Balikpapan ya. Hari ini aku lagi ngikutin kegiatan HUT Veteran. Jadi hari ulang tahun veteran yang selalu diadakan setiap tanggal 10 Agustus ya. Jadi hari ini aku ngikutin sejak tadi pagi, mereka upacara, sekarang mereka akan melakukan kegiatan di Taman Makam Pahlawan ini. Oke, well guys, jadi aku sekarang lagi ada di dalam Taman Makam Pahlawan Kota Balikpapan ya, Dharma Agung. Ya, di belakangku ini lagi para veteran lagi pada briefing mereka untuk melakukan kegiatan di sini, mungkin prosesi menginginkan cipta atau semacam upacara gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana prosesi. Ini kalau kalian bisa lihat di atas ini ada lambang burung Garuda, dan di belakang sana ini adalah makam para pahlawan yang ada di Kota Balikpapan. Sementara di belakang sana yang di tembok itu adalah nama-nama para pahlawan yang telah gugur pada saat mempertahankan kemerdekaan di Kota Balikpapan. Jadi di sini prosesi untuk penghormatan karangan bunga oleh pimpinan rombongan upacara. Sekarang adalah peletakan karangan bunga. Itu ada peletakan bunganya di sana. Nah, itu diletakkan tepat di bawah monumen ini ya. Ini dilakukan oleh Pak Yosep, ketua Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi setelah melakukan penghormatan, sekarang melakukan peletakan karangan bunga sebagai tanda bahasanya mengheningkan cipta seperti itu. Kepada arwah para pahlawan, hormat. Ya, mereka sudah melakukan penghormatan lagi kepada arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului mereka. Pimpinan rombongan meninggalkan lapangan upacara. Pasukan dibubarkan. Guys, jadi ini adalah pemandangan yang kalian bisa dapatkan di Taman Makam Pahlawan Dharma Agung Kota Balikpapan. Ya, di sini terbagi menjadi dua bagian ya, di sebelah sini sama di sebelah sini. Nah, ini semua adalah para pahlawan yang telah gugur, yang tercatat nama-namanya di papan yang ada di sebelah sana. Itu tugu nama yang di sebelah sana itu semua tercatat di situ. Oke, jadi tadi itulah rangkaian peringatan Hari Veteran di Kota Balikpapan yang tepat tanggal 10 Agustus ini. Nah, jadi ternyata mereka para veteran itu kesini untuk mengheningkan cipta dan meletakkan karangan bunga untuk para arwah pejuang yang telah gugur mendahului mereka, seperti itu. Jadi aku akan kembali lagi ke kantor veteran. Nanti aku akan mewawancarai untuk berbagi kisah kepada kita gimana sih masa-masa pada saat penjajahan waktu dulu, seperti itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Dibilang Podcast ya. Hari ini aku lagi ada di markas para veteran Kota Balikpapan dong. Wih, keren banget ya di sini. Jadi aku bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu veteran yang dulu pernah berjuang di masa pembelaan. Jadi ini adalah salah satu konfrontasi Pak ya. Indonesia Malaysia. Konfrontasi Indonesia Malaysia itu berarti di sekitaran tahun 63 sampai dengan 67. 63 sampai dengan tahun 67. Oke, kita langsung kenalan aja dengan Pak Max Lumintang. Pak Max Lumintang. Ya. Oke, Pak, kita ini kan sebagai generasi muda nih Pak ya, zaman sekarang itu tuh masih bingung nih. Gimana sih dulu serunya berperang atau serunya mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu, Pak? Boleh Pak sedikit diceritakan, Pak? Ya, boleh. Pertama-tama tentu kita mau sampaikan dari awal mulanya perjuangan. Betul. Dulu kami dari Manado itu kurang lebih ada 80 orang. 80 orang terus dikirim ke Tarakan. Oke. Di Tarakan dilatih. Tapi sebelumnya kami di Manado juga sudah dilatih. Namun setelah rupanya ada rencana pemerintah, bulan Oktober kami berangkat ke Tarakan. Dari Tarakan dilatih, kemudian kurang lebih 1 bulan, bulan Oktober itu latihan di militer di sana. Kemudian bulan November tahun 63 kami langsung ke perbatasan melalui Sembakung, kemudian ke Labang, Sinokot, baru masuk ke daerah ini Sabah di Malaysia Timur sekarang itu. Nah, di sana bergerilya di sana. Kita kemudian udah konfrontasi itu dalam
Itu kita bergerilya di sana, kemudian bisa kontak dengan Inggris, Gurkha, dan orang Melayu yang di sana. Ya kurang lebih 2 bulan kita di sana, kemudian mundur karena kita memang tidak ada apa untuk cari makan, tidak di drop. Kemudian kembali. Oh, berarti nggak ada persediaan makanannya habis gitu Pak ya? Habis. Ya. Kemudian kembali ke Indonesia. Nah, tahun 64 bersama dengan RPKD kita digabung dengan RPKD yang ada di perbatasan Longbawan. Nah, kita diberi bantuan kepada RPKD di bawah pimpinan oleh Bapak Kapten Alex Setiabudi waktu itu. 1 Juli sampai dengan bulan Desember, tanggal 8 Desember kita kembali ke Balikpapan. Balikpapan tahun 64, kemudian 65 ada latihan di Balikpapan lagi. Kemudian kalau waktu kita yang ke sana itu, yang pertama-tama ke sana itu namanya kita itu Pramuka M. Jadi ada namanya Pramuka M. Datang ke Balikpapan setelah dilebur menjadi sukarelawan. Karena tahun 65 dibentuk sukarelawan. 65 akhir kita dikirim kembali ke Tarakan, baru kemudian ke Lombawan lagi. Lombawan di perbatasan. Nah, di sana kita dipimpin, kita ada kurang lebih 1 kompi yang sukarelawan. Memang sukarelawan yang sudah punya nomor NPS, nomor pokok sukarelawan. Nah, di sana kita kemudian suruh masuk ke ini, bergerilya lagi ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara maksudnya sekarang itu Malaysia Timur, Sabah, Sarawak. Nah, kita masuk sampai ke Brunei Darussalam. Itu kita kurang lebih 49 orang. 49 orang dipimpin oleh Sersan Mayor Sombi B yang sudah almarhum sekarang. Kemudian di sana dalam bergerilya di Kalimantan Utara karena kehabisan kehabisan makan, kemudian roping tidak sampai, tertangkap. Jadi kita ditahan di Kucing, detention camp Kucing. Sampai kemudian karena kondisi sudah tidak ada punya makan, tidak makan ini, sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak dapat makan ya. Orang pas ditangkap tinggal tulang sama kulit yang ada. Kurang lebih 1,5 tahun di penjara, diambil sama Indonesia, kembalikan tahun 67. Oke. Pak, boleh diceritakan ketika Bapak di dalam tahanan itu suasananya seperti apa, Pak? Ya, namanya seperti orang tawanan itu ya itu kan kita diinterogasi. Interogasi itu yang interogasi kita bukan tapi orang Indonesia sendiri yang dulu lari ke Malaysia. Sama orang Inggris yang pernah kerja di BPM sel dulu, sel Balikpapan. Kemudian interogasi di sana semua selesai, kali orang interogasi sampai ya tidak malam tidak siang diambil satu-satu diambil untuk Kalau ditahan di sana, pada saat ditahan kita dimasukkan di lokap, namanya lokap itu kompleksnya itu dinding pagarnya itu 7 meter tingginya. Kemudian kita di dalam lagi gedung lokap yang cuma isi 18 orang, tapi setiap kamar cuma 1,5 meter, 2 meter kali 1 meter lebarnya untuk ditahan di lokap. Ya itu kurang lebih 4-5 bulan. Tapi Pak, waktu ditahan itu apakah ada tindakan penyiksaan atau? Ya jelas itu pemeriksaan. Ada Pak ya? Itu kan orang kan harus diakui bagaimana dia, tapi namun kita waktu berangkat itu kan kebetulan yang membawa kita ke sana memberikan arahan supaya pada saat ditahan, pada kalau datang jangan mengaku tanggal sekian kemudian. Jadi tanggal yang sebelum daripada itu yang kita masuk. Karena dulu kan sebelum kita mau masuk itu sudah mau ada perjanjian Indonesia dengan Malaysia.
Jadi sebetulnya sudah mau dekat-dekat, mau aman, jadi supaya kita lagi, kalau ini bilang sebelum ada perjanjian. Itu aja dilaksanakan, kemudian selesai di sana, kurang lebih 1,5 tahun, kita diambil sama pemerintah kembali. Jadi, sebelumnya Pak, mau nanya, kenapa Bapak sampai berkeinginan untuk menjadi relawan Pak? Wah, dulu kalau Bung Karno itu kalau dia berpidato itu menggugah sebagai pemuda. Ya, kan dulu kan cuma radio saja itu tidak ada pakai radio pun ya. Kalau ada pidato Bung Karno itu orang itu berkumpul untuk mendengarkan, mendengar dia punya pidato yang berapi-api memang itu ya. Jadi memang keinginan, karena itu pada saat itu sudah konfrontasi Indonesia Malaysia sudah. Kalau untuk yang gugur Pak, itu banyak yang di mana? Banyak yang waktu ketika ditahan atau waktu bergerilya Pak? Oh, bergerilya. Bergerilya itu karena apa Pak kira-kira? Iya, perang. Oh, tapi itu langsung baku tembak fisik Iya, Pak, waktu bergerilya itu Pak ya? Kalau gerilya itu kan diburu sama Inggris Gurkha. Kalau dia buru Pak, dia pakai pesawat helikopter. Jadi tahu dia di mana, kita baru pasukannya. Sehingga dulu pada saat itu masih ada di hutan, saking biasanya kalau tentara itu kalau sudah selesai dia tinggal di situ 1 malam di situ, tentara Inggris dengan Gurkha, dia makan kan, kalau makanan sisa dia tanam. Itu makanan yang tidak makan dia tanam. Nah, kalau kita naik dari gunung itu, pada saat dia rupanya pindah, lihat lubang begitu yang baru ditimbun, takut kan itu, biasanya babi terepkan itu. Apa itu? Ranjau. Jadi mungkin kayak ranjau itu, jadi merayap. Baru 2 orang, 3 orang cari itu, supaya jangan sampai ini. Tapi setelah di dalam itu bukan ranjau yang itu, tapi makanan. Nah itu berebut karena sudah tidak pernah makan kan. Iya. Nah itu berebut sampai tanah dimakan. Mau tidak bisa lagi ini. Ya itulah pengalaman juga kan. Tapi ketika waktu berperang gerilya Pak, teman-teman relawan itu dipersenjatai apa Pak kalau boleh? Oh, senjata ada Geran, ada LE. Oh gitu. Ada Thompson. Nah, dipersenjatai. Tetap dipersenjatai ya. Iya. Berarti sudah pakai senjata api lah gitu Pak ya. Karena kita masuk itu sudah dengan ada TNI yang disukarelawan kan. TNI yang disukarelawan kan. Ya. Satu regu ada TNI 2 orang. Oke, ya, pemimpinnya seperti itu. Pemimpinnya TNI dari Raider. Raider 600. Terus Pak, kalau boleh tahu nih Pak, nasib teman-teman Bapak waktu seperjuangan tuh, Bapak masih ada yang kenal kah atau sudah ada yang sekarang dia makin begini atau gimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Kalau di Balikpapan sih kenal, ada teman kita yang di Berau, ada teman kita yang di Malinau, ada yang di Tarakan. Itu masih komunikasi Pak sampai sekarang? Nah, ada komunikasi kalau ini ya, karena sekarang teknologi kan lu bisa ngomong kemana-mana ya, walaupun cuma telepon aja kan ya ada. Masih sehat. Dari informasi ini sudah tidak ada itu. Gitu ya. Iya. Terus Pak, makna kemerdekaan bagi Bapak seperti apa Pak? Ya, merdeka kepada kalau merdeka itu namanya kalau bahasa Indonesia bebas kan? Bebas dan ya merdeka ngomong, merdeka ini, tapi ya tentunya merdeka juga yang harus memang punya perilaku yang baik. Bukan hanya mau merdeka, tapi ya harus budaya. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah bangsa kita sekarang ini sudah benar-benar merdeka atau belum? Merdekaan ini sebenarnya tidak bisa diukur bilang sudah atau belum kan masih kita rakyat bangsa kita ini kan sudah 267 juta ya. Kalau dulu pengetahuan saya baru habis sekolah itu bangsa Indonesia kan saya cuma 60 juta aja. Waktu zaman saya 60 juta. Jadi kalau sekarang 267 dengan teknologi yang ada, ya merdeka. Siapa yang mengatakan merdeka, yang memang benar-benar mau merdeka, ya berjuang untuk merdeka. Untuk bebas, memberikan kesempatan kepada yang lain.
Oke nih Pak, mungkin nanti untuk closing statement ini Pak, pesan Bapak kepada semua lah yang mendengar kita ngobrol, yang lihat kita ngobrol, pesan Bapak apa sebagai veteran? Bapak pengen berpesan apa kepada kita semua ini Pak? Sebagai bangsa yang besar, tentunya kita harus menjunjung bangsa kita supaya membantulah pemerintah supaya lebih baik lagi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita mari saling satu dengan yang lain, saling menghargai dengan segala apa yang ada padanya. Kemudian yang sekarang ini COVID-19 kan bukan main itu. Kalau dulu kita konfrontasi Indonesia-Malaysia, G30S itu saling nggak mengenal, takut satu pada yang lain itu. Wah, takut, jangan dilapor. Sebab kita tidak berbuat apa-apa, orang lapor juga, wah dia begini-begini. Diambil langsung, tidak ada ngomongin. Jadi sekarang juga seperti dulu kan kita kan, nah itu, wah saling mencurigai satu dengan yang lain itu. Nah, kalau sekarang semua malah takut COVID-19. Karena COVID-19 kan kita tidak tahu apakah juga, kita kena apa enggak, itu kan. Jalan pun coba lihat itu, mesti pakai ini, ngomong aja tidak bisa ketawa sembarangan. Buka mulut juga takut-takut. Mau pegang mulut juga tidak boleh, mata tidak boleh. Itu. Jadi ya sebetulnya makin dengan adanya sekarang ini bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia kan kita sudah tahu. Jadi ya marilah kita juga saling menghargai satu dengan yang lain. Pemerintah ditaati disampaikan pemerintah supaya, karena pemerintah kan pasti sudah mengkaji apa yang harus kita lakukan, apa yang disampaikan, dan kalau kita mau dengar pemerintah kita akan aman dan sejahtera. Oke Pak, terima kasih Pak Max Lumintang. Well guys, jadi tadilah sedikit perbincangan kita sama Pak Max Lumintang, salah satu veteran pembela kemerdekaan yang berjuang di zaman Dwi Kora tadi Pak ya. Dwi Kora. Nah, buat kalian teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut ya tentang veteran itu apa, kegiatan veteran itu apa, kalian bisa langsung aja datang ke markas veteran di Balikpapan. Ya, ini tepatnya ada di Terminal Balikpapan Baru. Terminal Balikpapan Permai, Terminal BP itu sebelah dealer Kawasaki kalau kalian mau lihat. Nah, di situ nanti biasanya setiap hari, ini bukan setiap hari Pak ya di sini Pak ya? Ya, seminggu 5 hari. Seminggu 5 hari, Senin sampai Jumat itu kalian bisa temuin para veteran-veteran. Kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, kalian pengen bercerita lebih lanjut tentang veteran, nah datang aja ke sini. Ini terbuka untuk semuanya karena di sini bapak-bapaknya terbuka untuk berbagi kisah bersama kita. Ya, mungkin itu aja untuk perbincangan kita dengan para veteran Kota Balikpapan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video format seperti ini, klik tombol like-nya. Kalau nggak suka ya terserah kalian. Kalian bisa juga nanti nonton di video-video kita berikutnya. Kalau kalian juga pengen ada pertanyaan atau pengen ada cerita apa yang pengen kalian sampaikan unek-unek kalian, tanya aja ke kita, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakalan cari narasumbernya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Merdeka. Merdeka.